Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 10 IPS 1, 2, dan 3, dan 4? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar bersama-sama ibu. Ya, baik anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan materi yang kemarin tentang nilai-nilai Pancasila kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu bab yang kedua. Sebelum pelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama kalian masing-masing. Dan jangan lupa isi absensi di GCR. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran yang pertama, menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah, negara, warga negara, dan penduduk, agama, dan kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat, menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ya, baik. Yang pertama, kita akan belajar tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian wilayah negara Republik Indonesia dan Deklarasi Juanda. Wilayah negara sebagai kesatuan bagian muka bumi, daerah, tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara Indonesia. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan wilayah negara Indonesia pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Wilayah negara Republik Indonesia meliputi yang pertama, ada wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut, dan tanah di bawahnya, dan terletak di wilayah perairan dan wilayah ruang angkasa. Jadi wilayah itu terbagi 4 ya. Wilayah terbagi 4, yang pertama adalah daratan, termasuk tanah. Itu adalah bagian dari wilayah. Yang kedua, wilayah perairan ya. Yang ketiga, perairan itu. Yang ketiga, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Yang keempat, wilayah ruang angkasa. Ya. Misalnya ruang angkasa itu kalian punya sebidang tanah 60 meter. Kalian bangunlah rumah. Nah, rumah yang dibangun itu atasnya itu termasuk wilayah kamu, milik kamu, ya seperti itu.
Kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antara negara, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10. Kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur pihak dan berhak menguasai kekayaan alam Indonesia. Ya, jadi kita itu punya hak dengan kekayaan negara kita sendiri. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan kekuasaan negara, ya. Jadi penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal di negara Indonesia atau di wilayah negara Indonesia, mengikuti semua peraturan-peraturan yang ditentukan oleh negara Indonesia. Itu namanya penduduk. Ya. Nah, kedudukan warga negara Indonesia. Warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Jadi berbeda antara penduduk dan warga negara Indonesia. Kalau penduduk tadi apa? Ya, betul sekali, ya. Jadi kalau warga negara itu adalah sebuah anggota, ya kan, adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab. Jadi kita mengikuti bertanggung jawab apa yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia. Itu namanya warga negara. Contohnya kita mempunyai kartu penduduk, ya, atau KTP. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Bagian B. Nah, bagaimana kedudukan warga negara dalam negara? Dalam penerapan asas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, namanya naturalisasi. Itu yang pertama. Naturalisasi adalah warga negara yang lahir di negara Indonesia. Itu namanya naturalisasi asasnya. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagian C. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan adalah setiap manusia memiliki kebebasan yang hakiki dalam memilih, melaksanakan ajaran agama sesuai keyakinannya masing-masing, dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Karena di negara kita itu yang boleh dianut ada 5. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua, Kristen. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Yang ketiga, Hindu. Yang keempat, Buddha. Yang kelima itu Konghucu. Itu negara yang diakui di negara Indonesia. Boleh nggak warga negara Indonesia tidak memiliki agama? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan Pancasila. Kita kembali lagi ke Pancasila. Pancasila dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ sudah jelas. Kalau warga negara Indonesia itu wajib memiliki Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya harus memiliki keyakinan bahwa kita memiliki Tuhan yang menciptakan kita, yang harus kita sembah, itu
Ya, jadi setiap warga negara Indonesia itu harus memiliki agama sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu salah satu ciri khas. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa warga negara Indonesia itu wajib memiliki agama. Ya, kalau warga negara Indonesia tidak memiliki agama, tidak boleh tinggal di negara Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia mengenal tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Jadi, sesama warga negara Indonesia, walaupun kita berbeda-beda agama, kita wajib saling menghormati dan menghargai agama masing-masing. Contohnya misalnya, ketika bulan puasa Ramadan, nah, umat Islam semuanya menjalankan ibadah puasa. Kita menghormati karena itu adalah kewajiban agama Islam. Ketika orang Islam sedang beribadah di masjid, kita biarkan, kita hormati karena itu memang keyakinan umat Islam. Begitupun sebaliknya dengan agama yang lain. Misalnya Kristen ketika dia sedang beribadah di gereja, udah kita biarin. Atau yang Buddha ketika sedang beribadah di tempatnya, itu juga kita biarin. Kita berikan sesama saudara kita dalam satu negara itu rasa aman dan nyaman. Walaupun kita berbeda agama. Tidak boleh saling bergontok-gontokan. Ngerti nggak? Maksudnya nggak boleh saling menghina satu sama lain, tidak boleh saling menjudge satu sama lain. Jadi semuanya itu adalah saling menghargai dan menghormati. Bagian D. Sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan negara adalah sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara berdasarkan penjelasan di atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara diatur dalam ketetapan MPR 4 tahun 2000. Pemerintah mengadakan berbagai program untuk menyelenggarakan pertahanan keamanan nasional. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami, yaitu pertama, cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Ya, jadi kita sebagai warga Indonesia harus mempunyai rasa cinta kita terhadap negara Indonesia
ya, kesadaran kita terhadap nilai-nilai Pancasila, kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mungkin kalau dulu warga negara Indonesia bagaimana cara membela negara? Mereka itu caranya dengan berperang untuk memerdekakan negara Indonesia. Bagaimana kalau dengan kita sekarang? Kan sudah nggak perang lagi. Ya, kita dengan melaksanakan sebagai pelajar misalnya upacara bendera, melaksanakan 17 Agustus, menaati semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan lain-lainnya. Oke, mudah-mudahan kita sebagai warga negara Indonesia selalu cinta terhadap tanah air. Bagaimana cara kita cinta terhadap tanah air? Kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Apa itu jiwa nasionalisme? Nah, kita mencintai produk Indonesia, kita mencintai apapun. Misalnya produk Indonesia, ketika kita berbelanja kita memilih barang-barang yang ada di negara produksi Indonesia. Ketika kita makan makanan, kita cari makanan warga negara Indonesia. Misalnya kayak rendang, semur, dan lain sebagainya. Itu adalah kekayaan yang dimiliki orang negara Indonesia dari berbagai masakan Nusantara. Itu yang harus kita lebih cintai, bukan makanan-makanan yang modern dan lain sebagainya. Nah, termasuk produk-produk negara Indonesia. Kita lebih mencintai produk negara Indonesia daripada produk dari luar negeri. Itu diantaranya ya. Mungkin masih banyak lagi, nanti akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran hari ini dan lebih dimengerti lagi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai kita bertemu lagi nanti di minggu depan. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan bisa memahami dan mengerti tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia, tentang warga negara, tentang penduduk, tentang wilayah. Ya, wilayah itu ada berapa? Ada, kamu bisa baca lagi, diulang di depan. Oke? Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.